Pemirsa, fenomena banyaknya ditemukan ular kobra di permukiman warga ini pernah terjadi pada bulan November tahun lalu. Lalu apakah benar bulan November merupakan waktu ular bertelur? Dan bagaimana warga menyikapi fenomena ini? Kami akan berbincang dengan peneliti reptil LIPI, Bapak Amir Hamidi. Selamat sore, Pak Amir. Selamat sore, Mbak Rizky. Pak Amir, ini kemunculan ular terulang kembali nih untuk tahun ini. Bagaimana Anda melihat fenomena ini, Pak? Bulan November dan nanti sampai Desember itu adalah memang musim penetasan ya. Jadi untuk hampir semua jenis ular, termasuk kobra ini. Jadi di awal musim penghujan sampai nanti pertengahan musim penghujan itu musim-musim di mana anak-anak ular itu menetas. Dan periode pengeramannya sekitar 3 bulanan, Mbak. Jadi telur itu sudah diletakkan 2 sampai 3 bulan yang lalu sebetulnya dan ditinggalkan oleh induknya. Baik, Pak Amir, lantas untuk fenomena ular masuk ke permukiman, ini apakah salah satu penyebabnya habitat mereka yang sudah mulai semakin menipis atau rusak atau bagaimana, Pak? Ada beberapa sebab ya. Yang pertama kita harus lihat jenis ularnya ya. Ini yang fenomena yang ada di Bekasi kemarin saya lihat beberapa videonya memang itu adalah jenis ularnya kobra ya. Jadi bukan king cobra yang diberitakan. Memang sangat berbeda sekali ya king cobra sama kobra. Nah, kobra ini memang jenis yang sangat umum di sekitar pemukiman manusia dan dia memang memiliki adaptasi untuk hidup di sekitar pemukiman karena mangsanya juga tikus yang ada di sekitar pemukiman. Yang kedua, itu mungkin hilangnya predator alami si anakan kobra sehingga populasi anakan meningkat. Ini bisa jadi misalnya garangan, biawak atau beberapa jenis elang ya. Jadi hewan-hewan itu kan sudah jarang ada di sekitar kita sehingga populasi anakan kobra pun itu juga meningkat dan pengendalinya alaminya tidak ada. Kemudian juga kita mungkin secara tidak sengaja itu menyediakan shelter buat mereka. Misalnya menyediakan tempat-tempat yang lembab atau tumpukan barang-barang di sekitar perumahan. Kemudian juga perumahan kita juga banyak tikusnya. Misalnya kita meninggalkan sampah yang mengundang tikus. Nah ini adalah beberapa aspek yang bisa mengundang ular berada di sekitar kita. Apalagi memang jenis ular ini atau jenis kobra, terutama kobra Jawa adalah jenis yang sangat baik teradaptasi di lingkungan manusia. Baik, berarti bisa dijelaskan secara terperinci Pak, kalau misalkan untuk induk ular sendiri ini memilih tempat yang seperti apa untuk bertelur? Jadi ular itu tidak ada parental care, Mbak ya. Jadi tidak ada yang namanya indukan baik jantan maupun betina itu menjagai anaknya. Kemudian ketika setelah kawin ya sekitar sebulan 2 bulan induk kemudian meletakkan telurnya di tempat yang gelap, lembab dan hangat ya. Gelap, lembab dan hangat. Bisa kita lihat misalnya kamar mandi yang tertutup rapat ya, kemudian lembab, hangat. Nah, itu tempat-tempat yang sangat disukai ular ya untuk meletakkan telurnya. Kemudian lubang-lubang pun juga demikian. Jadi tidak ada parental care. Kemudian induk itu begitu dia meletakkan telurnya, pada periode tertentu dia meninggalkan telurnya itu dan telurnya dibiarkan situ menetas. Nah, setelah menetas pun ya anakannya juga akan menyebar di sekitar situ. Tidak ada parental care dari atau tidak ada asuhan dari si induknya itu. Jadi si induk juga nggak mengenal anaknya ataupun anaknya juga tidak mengenal induknya, Mbak. Seperti itu. Itu perilaku secara umum ular. Nah, induk itu akan kawin, memang pada periode kawin tertentu mereka akan berkumpul ya, antara jantan dan betina. Kadang-kadang satu betina dikerubuti oleh beberapa jantan. Tapi periode kawin saja. Setelah itu mereka terpencar lagi. Jadi mereka adalah hewan yang soliter ya. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi kalau misalnya ada penemuan anakan, kemudian panik dengan indukan, itu sebenarnya malah justru kita juga menyaksikan itu sebenarnya malah bukan induknya, mungkin individu yang lain gitu ya. Jadi belum tentu induk itu ada korelasi langsung dengan si anak di situ. Jadi ketika ada anakan menetas di situ, ya induknya sudah 3 bulan yang lalu mungkin sudah pergi entah kemana gitu ya. Oke. Pak, ini mungkin selain warga di Bekasi ini, warga pada umumnya ini ingin mengetahui untuk anakan kobra sendiri terhitung harian. Tapi apakah anakan kobra ini justru bisanya sangat membahayakan bagi warga atau bagaimana? Oke, kobra yang kita sebut sebagai kobra itu adalah kobra Jawa ya, atau nama latinnya Naja sputatrix. Jenis ini adalah jenis ular berbisa, kemudian dia tersebar di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara sana sampai ke Flores ya.
Kemudian dia memiliki karakter bisa neurotoksin ya dan sitotoksin juga. Nah, memang berbisa ya, berbisa tinggi. Tapi jangan khawatir karena memang sudah ada antibisanya. Serum antibisa ular 1 yang diproduksi oleh Bio Farma itu salah satunya memang untuk mengcover kasus gigitan dari si kobra ini. Nah, memang tapi yang paling penting adalah penanganan pertamanya. Jadi penanganan pertama yang tepat, kemudian nanti penanganan medisnya juga sangat menentukan keberhasilan dari penanganan kasus gigitan ular tersebut. Jadi tidak perlu dikhawatirkan karena memang antibisanya sudah ada. Yang perlu diketahui adalah rumah sakit mana yang terdekat dari lingkungan kita yang memang menyediakan antibisa ular itu. Sehingga pada saat ada kasus emergency itu langsung bisa cepat ditangani. Baik, berarti bisa ditekankan walaupun masih kecil anakan kobra ini bisa berdampak membahayakan nyawa seperti itu ya Pak ya? Iya betul. Jadi walaupun dia anakan ya volume bisanya kecil, tapi memang itu sudah sangat berbahaya bagi manusia ya. Karena memang kelompok ular adalah ular yang berbisa ya jenis ini dan dia melumpuhkan mangsanya kan dengan bisanya itu sehingga mangsanya mudah dilumpuhkan dan mudah untuk dimakan seperti itu Mbak. Pak Amir, jika anakan kobra maksud saya, ini mematok warga, lantas untuk evakuasinya ini paling lambat butuh berapa lama Pak? Agar nyawanya bisa diselamatkan? Jika terjadi kasus gigitan ular ya, ini memang harus secepatnya penanganan pertama. Yang perlu diketahui, penanganan pertama bisa dilakukan oleh siapa saja ya. Penanganan pertama ini adalah sesuai dengan guideline WHO ya, tentang snake bite management tahun 2016 dikeluarkan WHO, yaitu imobilisasi atau membuat tidak bergerak dari bagian yang digigit ya, membuat tidak bergerak. Jadi tidak boleh lagi diikat, tidak boleh lagi ditoreh, dikeluarkan darahnya dan lain sebagainya. Hanya cukup dibuat imobilisasi, dibuat tidak bergerak dan seperti di bidai itu. Kemudian segera dibawa ke rumah sakit terdekat, ya, dibawa ke rumah sakit terdekat. Nah, nanti dari rumah sakit terdekat ada penanganan medis tersendiri. Kemudian ada observasi selama 2 kali 24 jam, dan di situ akan ketahuan simptomnya seperti apa dan akan dikasihkan antibisa ularnya. Jadi yang penting penanganan pertama itu jangan sampai telat, secepat mungkin Mbak. Jadi hitungannya pun kalau ya jangan sampai lebih dari setengah jam. Dibuat tidak bergerak dan segera dibawa ke tempat medis. Tapi Pak Amir, bagi warga awam ini kan tampaknya agak kurang durasinya. Tadi Pak Amir sempat sebutkan agar tidak lebih dari durasi setengah jam. Nah, kalau misalkan lebih dari setengah jam, dampak bagi warga yang dipatok ular itu seperti apa untuk gejala awalnya? Ini ada kasus ular menggigit itu kan belum tentu bisa masuk ke seluruh tubuh Mbak ya. Jadi ular itu menggigit ada yang namanya dry bite. Dry bite itu adalah gigitan kering ya. Jadi dia menggigit tapi bisanya tidak dikeluarkan. Jadi mekanisme bisa keluar dari taring itu di-trigger oleh otot di situ, dikendalikan oleh otot. Kadang bisanya bisa keluar, kadang bisanya nggak keluar. Nah, yang membahayakan itu ketika bisanya masuk ke dalam tubuh dan bukan dry bite. Nah, untuk melihat dia bukan dry bite dan itu makanya ada observasi di tempat medis gitu loh. Jadi begitu dia digigit dan ternyata ada bisanya masuk, itu nanti simptomnya akan kelihatan ya, ada pembengkakan, kemudian gejala-gejala lemas dan lain sebagainya. Kemudian juga mulai ada gangguan saraf ya, karena kan ini ada neurotoksin ya salah satunya. Nah, ini memang harus segera dibawa ke tempat medis, tapi jangan dibuat organ yang tergigit itu bergerak gitu ya, karena ini akan men-trigger drainase dari si venom tersebut. Tapi yang kebanyakan ya kalau sudah di wilayah Jawa terutama ya, hampir semua juga pelayanan kesehatan juga sudah baik ya, dan saya pikir masih terjangkau lah Mas, baik transportasi ke tempat emergency maupun juga ketersediaan antibisa ularnya. Baik, itu tadi mengenai untuk gigitan ular. Tapi kalau misalkan untuk semburan Pak, di beberapa daerah itu sempat pada saat ingin menangkap ular kobra ini justru disembur. Nah, ini bisanya apakah membahayakan bagi kulit atau bagaimana kalau penanganan pertamanya nih Pak pada saat disembur sama ular kobra? Iya, memang
kobra ini kan unik ya, dia bisa menyemburkan bisanya. Dan orang harus waspada kalau kobra, ya udah jangan dekat-dekat 2 meter, itu pasti kalau kita nggak punya pelindung, misalnya kacamata, atau kalau kena kulit sebenarnya nggak masalah Mbak, sepanjang kulit kita tidak luka ya. Karena kan bisa itu mengalir lewat drainase tubuh ya, misalnya ada saluran getah bening dan lain sebagainya. Tapi kalau kulit itu nggak luka, cukup kemudian dicuci dengan air juga nggak masalah, karena sebenarnya dia protein aktif gitu ya. Jadi kalau dia pada kondisi suhu ruang ya, di luar tubuh induknya, di luar tubuh individunya, itu ya akan rusak protein itu gitu loh. Jadi kalau cuma kena kulit kita kemudian kita cuci kembali ya akan bersih. Nah, kalau kena mata itu harus segera dicuci dengan air yang bersih. Ya, dengan air aqua atau mungkin di drainase terus-terusan ya. Jangan sampai dikucek, jangan sampai yang justru men-trigger untuk infeksi. Nah, ini biasanya kebutaan itu terjadi malah karena infeksi itu. Baik, berarti bagi warga yang ingin menangkap ular kobra ini jangan menangkap dengan tangan langsung ya Pak ya, harus dengan perlengkapan ya Pak ya? Betul, itu ular berbisa ya. Jadi kalau teman yang sudah tahu atau memang sudah memiliki keahlian menghandle pun itu juga tidak pernah disarankan untuk menangkap dengan tangan bare hand ya, atau tangan langsung ya. Jadi apalagi warga gitu, semuanya harus menggunakan alat untuk safety-nya. Baik, Pak Amir, menurut Pak Amir sendiri untuk fenomena teror ular kobra ini akan berlangsung sampai kapan Pak? Dan warga Jabodetabek ini harus waspada sampai bulan apa? Karena untuk periode masa bertelurnya ini 2-3 bulan. Periode penetasan Mbak ya, jadi periode penetasan ini kan mulai November ini nanti sampai pertengahan Desember tuh, sampai ya kalau tahun lalu sampai tanggal 20-an, 21 Desember itu masih terjadi ya. Ya kita selama periode itulah kita harus waspada. Jangan tidur di bawah lantai, meletakkan kasur di bawah lantai. Yang tentu saja bawah lantai itu kan lembab. Nah, itu juga menjadi tempat-tempat untuk ular untuk masuk. Apalagi memang populasi anakan kobra itu juga lagi meningkat di bulan-bulan tersebut. Jadi inilah yang harus menjadi kewaspadaan kita. Kemudian usahakan rumah selalu kondisi bersih, tidak menyisakan sampah yang mengundang tikus. Kemudian bau-bauan yang menyengat di rumah itu selalu ada, misalnya dipel dengan pewangi yang menyengat. Kemudian juga kapur barus itu bisa mencegah ular masuk ke dalam rumah. Berarti untuk aroma yang menyengat seperti tadi cairan pembersih, ini garam, ini sebenarnya cukup efektif menghalau ular kobra masuk ke dalam rumah, seperti itu Pak? Kalau garam sih enggak Mbak ya, tapi kalau pembersih lantai yang menyengat kayak witpol, kemudian kapur barus itu ya, itu ya terbukti memang ular tidak suka dengan bau-bauan yang seperti itu. Dan kondisikan rumah itu selalu terang ya, terang kemudian cukup cahaya, kemudian juga kering gitu ya. Nah kalau lembab, hangat, itulah yang disukai oleh ular, memang di situ tempatnya mereka. Pak, ini kan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya sudah masuk musim penghujan, bencana banjir juga kan otomatis menghantui warga. Ini apakah dengan banjir ini ular kobra juga turut masuk Pak ke perumahan warga atau bagaimana? Iya, jadi beberapa kali kasus banjir itu memang ada catatan kenaikan, catatan ular ya, perjumpaan ular. Itu memang wajar karena ketika pun juga butuh bernafas ya, sehingga kalau ular masuk ke lubang atau masuk ke tempat-tempat yang memang tersembunyi ya ularnya akan keluar. Nah, ular keluar ini kan akhirnya random kemana-mana Mbak, bisa ke rumah kemana-mana. Nah, selain itu juga ya banjir dari lingkungan yang di luar perumahan ya, kemudian ular juga bisa hanyut masuk ke dalam lingkungan yang lebih rendah lagi. Nah, ini kewaspadaan saja. Jadi ketika ada banjir ya udah kita juga harus waspada terhadap ular tersebut karena memang mereka juga sebetulnya hewan-hewan yang hidup di sekitar kita dari dulunya gitu ya. Memang ini yang harus kita antisipasi. Kemudian juga kalau kita tahu bagaimana tadi udah saya sebutkan kesadaran kita untuk antisipasi itu, masyarakat Australia itu sebenarnya mereka memiliki ular berbisa jauh lebih banyak dibanding kita dalam konteks jumlah spesiesnya. Tapi mereka sudah aware. Begitu ada kasus gigitan harus ngapain, terus harus dicegahnya seperti apa. Nah ini yang mungkin perlu terus disampaikan ke masyarakat bahwa ketika ada kasus gigitan emergensinya harus seperti apa, harus kemana, apa yang harus dilakukan. Pencegahannya seperti apa ketika menjelang musim-musim seperti ini. Baik, terima kasih banyak Pak Amir Hamidi, peneliti reptil dari LIPI yang sudah bersedia bergabung dan berbincang bersama Special Report.